Iya, Assalamualaikum Saudara Lun. Sudah tahu perkembangan terbaru di Aceh? Provinsi Aceh memberlakukan syariat Islam. Dan kali ini Aceh mewacanakan penerapan hukum qisas atau pancung terhadap pelaku pembunuhan. Wacana itu didasari oleh semakin banyak terjadi kasus pembunuhan di tanah Serami Mekah. Kata qisas dari bahasa Arab yang berarti pembalasan di dunia yang setimpal. Bila mencuri dan korupsi, sudah pasti tangan yang akan dipotong. Bila membunuh, leher yang akan dipenggal, yang akan mengakibatkan kematian pula. Bahasa kerennya, hutang nyawa dibayar nyawa. Dan untuk diketahui, qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Tapi kalau keluarga korban ikhlas dan tidak meminta si pelaku dipancung, maka bebaslah si pelaku dengan syarat-syarat tertentu. Nah, berbicara mengenai Aceh merupakan satu-satu provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan dalam penerapan hukum syariat Islam atau disebut kanun jinayat. Sejumlah pelanggaran yang diatur meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, dan perbuatan homoseksual. Setiap pelanggaran akan dihukum cambuk di muka umum. Biasanya, cambuk digelar di halaman masjid. Namun, penerapan hukuman cambuk ini ditentang oleh aktivis. Mereka meminta aturan itu harus dikaji ulang. Kabid Pembinaan Hukum Syariat Islam dan HAM Dinas Syariat Islam Aceh mengatakan dalam tahun 2018 ini pihaknya berencana akan melakukan penelitian dengan menggait akademisi kampus untuk meneliti tentang kesiapan dan dukungan masyarakat tentang penerapan hukum qisas di Aceh. Masih dalam rangka ingin melakukan penelitian, karena sebelum menerapkan hukuman itu harus lebih dulu menyiapkan masyarakat apakah menerima hukuman ini dan akan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Setelah hasil penelitian itu, baru diupayakan ke penyusunan naskah akademik dan draft daripada hukum itu sendiri. Dicontohkan seperti di Arab Saudi yang memberlakukan hukum secara ketat, dan ternyata dalam setahun angka kejahatan sangat menurun. Bahkan hampir tidak ada lagi kasus pembunuhan di sana. Bagaimanapun, wacana ini langsung ditentang pemerintah pusat. Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa hukuman mati kepada pelaku kejahatan tidak bisa diterapkan jika hanya diatur dengan peraturan daerah Provinsi Aceh. Menurutnya, aturan tersebut harus diterapkan dengan undang-undang. Saat ini, Aceh telah menerapkan syariat Islam berupa hukuman cambuk bagi mereka yang melanggar. Hukuman cambuk pernah dijatuhkan untuk orang yang berzina, berjualan minuman beralkohol, berjudi, pasangan gay, dan juga pelaku pelecehan anak. Iya, sejarah hukuman pancung. Hukuman pancung memiliki sejarah yang sangat panjang dan sulit diperkirakan asal-usulnya. Karena seperti hukuman gantung, hukuman pancung merupakan metode hukuman mati yang murah dan praktis, di mana eksekusi hanya membutuhkan sebilah pedang atau sebuah kapak saja. Hukuman pancung secara luas digunakan di Eropa dan Asia sampai abad ke-20. Dan saat ini, hanya Arab Saudi dan Iran saja yang masih menggunakan metode hukuman mati. Qatar dan Yaman sebenarnya melegalkan hukuman mati dengan metode seperti ini. Hukuman pancung berlaku di Inggris sampai dengan tahun 1747 dan merupakan metode hukuman mati standar di Norwegia sampai saat dihapuskan pada tahun 1905. Swedia sampai tahun 1903, Denmark sampai tahun 1892, dan digunakan untuk beberapa kelas tahanan di Perancis, serta di Jerman sampai dengan tahun 1938. Semua negara-negara Eropa yang sebelumnya menggunakan hukum pancung telah benar-benar menghapuskan metode hukuman mati dengan cara ini. Pada hukuman pancung, terdakwa yang akan dieksekusi biasanya ditutup matanya sehingga mereka tidak dapat melihat pedang atau kapak yang datang menebas ke leher mereka, agar mereka tidak dapat menghindar atau mengelak. Terkadang, dibutuhkan seorang asisten algojo untuk memegang rambut terdakwa yang akan dieksekusi untuk mencegah mereka bergerak. Hasil eksekusi hukuman pancung adalah pendarahan ekstrim seperti ledakan darah dari arteri dan vena yang terputus dari leher. Hukuman pancung dapat dikatakan sebagai metode eksekusi yang manusiawi jika dilakukan dengan benar, di mana hanya dibutuhkan satu tebasan cukup untuk memenggal kepala. Namun, karena otot dan tulang leher yang alot dan sulit dipotong, hukuman pancung biasanya memerlukan lebih dari satu tebasan pedang. Kesadaran mungkin akan hilang dalam waktu 2-3 detik, karena suplai darah ke otak hilang secara cepat. Orang yang dieksekusi akan meninggal karena otak tidak mendapat suplai darah dan oksigen, karena pendarahan dan kehilangan tekanan darah dalam waktu kurang dari 60 detik.
Kematian juga terjadi karena pemisahan otak dan sumsum tulang belakang, selain karena pendarahan besar-besaran yang terjadi. Nah, pertanyaannya, setujukah Anda bila hukuman pancung dilakukan untuk para pelaku pembunuhan di Aceh? Kalau saya, ya setuju ya.